Hai, halo, nama saya Hansen Wijaya, saya dari 11 UTKP 2. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Secara umum, narkoba adalah jenis obat-obatan baik secara alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta dapat menimbulkan efek kecanduan. Pengertian narkoba menurut para ahli. Yang pertama menurut Jacobus. Menurutnya narkoba adalah jenis obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, bahkan menghilangkan nyeri. Menurut Reswino, narkoba adalah jenis obat-obatan baik tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menimbulkan efek ketidaksadaran, pembiusan, karena narkoba mengandung zat-zat yang mempengaruhi saraf pusat manusia. Ciri pengguna narkoba yang pertama adalah berat badan turun drastis, yang kedua mata cekung dan merah, yang ketiga muka pucat, yang keempat bibir kehitaman, yang kelima terdapat tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, yang keenam terdapat bekas sayatan di tangan atau tubuh korban, yang ketujuh adalah terdapat perubahan warna kulit pada bekas suntikan narkoba. Dampak negatif narkoba adalah selain terkait dengan masalah kesehatan, narkoba juga berdampak bagi kehidupan seseorang, seperti seseorang dapat kehilangan konsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, serta perubahan perilaku dan mood, hingga dapat berurusan dengan polisi, karena memakai narkoba berarti sama dengan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Positif narkoba. Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad untuk menghilangkan rasa sakit, mencegah diare dan batuk. Koka, tanaman daun erythrozolin koka, dikunyah-kunyah untuk mendapatkan stimulus, menambah daya tahan, dan meningkatkan stamina, serta jenis-jenis narkotika. Yang pertama yaitu marijuana atau yang sering disebut dengan ganja adalah psikotropika yang mengandung tetrahidrokanabinol dan cannabidiol yang dapat menyebabkan pemakainya kehilangan kesadaran atau euforia. Kedua yaitu sabu-sabu atau juga sering dikenal dengan methamphetamine atau crystal meth, yaitu jenis narkoba yang sangat adiktif, yaitu ciri-cirinya tidak berbau, tidak pahit, berwarna putih, dan menyerupai kristal. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah bahan kimia sintesis dengan efek kompleks stimulan yang dapat meniru sabu-sabu dan halusinogen. Biasanya jenis ini berbentuk tablet dan berwarna serta dengan gambar kartun dan kapsul. Yang keempat, heroin. Heroin juga termasuk salah satu obat golongan yang termasuk narkotika. Obat ini sering sekali disalahgunakan. Obat ini dapat mengakibatkan efek halusinasi, kehilangan kesadaran, dan dapat menimbulkan efek agar terhindar dari narkoba. Yang pertama yaitu selektiflah dalam pergaulan, yaitu pilihlah pergaulan atau teman kalian yang memiliki perilaku yang positif. Yang kedua, hindari atau jangan keluyuran di malam hari. Yang ketiga, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kalian. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang membangun atau positif, dan lakukanlah aktivitas-aktivitas yang positif seperti hobi kalian, yaitu seperti bermain bola, olahraga, atau hal-hal yang lain yang dapat kalian lakukan selama hal itu masih positif. Perkenalkan, nama saya Sidi Violeta dari kelas 11 UTKP 2, dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, penularan, dan gejala virus HIV atau AIDS. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari pengertian HIV. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang berarti virus yang menyerang dan merusak sistem imunitas manusia. Dari nama dan pengertiannya saja, dapat kita ketahui bahwa HIV hanya dapat terjangkit dan dijangkiti oleh sesama manusia. Dan HIV dapat menyebabkan kerusakan pada sistem imunitas yang menyebabkan sistem imunitas tidak dapat bekerja dengan efektif. Itu tadi pengertian HIV. Mari sekarang kita bahas pengertian AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency
memasuki fase AIDS. AIDS dapat berkembang di tubuh manusia jika virus HIV menyebabkan kerusakan yang parah pada sistem imunitas tubuh. Nah, perlu diingat bahwa orang yang telah terjangkit virus HIV belum tentu bisa mengembangkan AIDS, tetapi orang yang telah mengidap AIDS itu sudah dapat dipastikan bahwa ia pernah terjangkit virus HIV. Lalu sekarang kita akan bahas penularan. Penularan virus HIV dapat ditularkan melalui cairan dari dalam darah, sperma, atau vagina dari seseorang yang telah terinfeksi virus HIV yang masuk ke dalam tubuh orang lain. Dan cara penularannya pun bermacam-macam, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman, lalu transfusi darah dengan orang yang terjangkit HIV, berbagi penggunaan jarum suntik dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV, dan juga ibu hamil yang terinfeksi virus HIV, entah itu dari menyusui, mengandung, maupun melahirkan, karena HIV berpengaruh kepada janin. Nah, lalu sekarang kita bahas gejala dari virus HIV. Sayangnya, virus ini tidak menimbulkan gejala tertentu seperti halnya virus-virus lain. Jadi, agak sulit untuk mendiagnosis virus ini. Jika ingin mendiagnosis, harus digunakan bantuan medis. Virus ini biasanya menimbulkan gejala mirip seperti flu 2-4 minggu setelah penularan terjadi. Dan sistem kekebalan tubuh yang masih tersisa di tubuh manusia akan mencoba untuk mengendalikan dan mengarahkan infeksi yang disebabkan oleh virus HIV tersebut. Infeksi virus HIV juga dapat menyebabkan demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Dan infeksi gejala inilah yang dapat berkembang menjadi AIDS. Contoh dari gejala dari AIDS adalah penurunan berat badan secara drastis, kelelahan, demam, berkeringat saat malam hari, dan infeksi berulang. Perlu diingat bahwa sistem kekebalan tubuh tidak dapat menghilangkan virus HIV, tetapi dapat mengendalikan infeksi yang ditimbulkan oleh virus HIV itu dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Sehingga seringkali pengidap virus HIV tidak menyadari bahwa ia terjangkit karena tidak ada gejala yang ditimbulkan sama sekali. Ciri orang terkena HIV pada lelaki: 1. Mual dan muntah. 2. Diare persisten. 3. Kelelahan kronis. 3. Penurunan berat badan yang cepat. 5. Batuk dan sesak nafas. 6. Demam berulang, menggigil, dan keringat malam. 7. Luka di mulut atau hidung. Bisul dan bobrok di alat kelamin atau di pencegahan HIV dan AIDS pada lelaki-laki. Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan vagina atau anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur pada pasangan jika mengidap HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Ciri-ciri HIV pada perempuan: 1. Demam, batuk yang sulit atau yang sering kambuh, tenggorokan, lemas, keringat di malam hari, diare kronis, sesak nyeri otot. Cara HIV perempuan: hindari seks bebas, terlebih jika gonta-ganti pasangan. Gunakan jarum bergantian, gunakan kondom. Perhatikan bukan vaksin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini dapat berguna bagi kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.